Kita semua sama-sama pendatang semuanya. Hanya ada yang datang lebih dulu kan gitu. Ada yang datang belakangan dan sebagainya. Dari awal kita udah nggak suka dengan Tionghoa, Tionghoa nggak suka dengan kita. Apalagi tempat kehidupan mereka juga dipisahkan itu. Mereka tinggal di pecinan-pecinan. Pak Pati, senang lagi ketemu hari ini nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya. Kayaknya sering ketemu Pak Pati terus ya. Hampir tiap minggu kita ketemu. Gitu. Betul. Pak, ini kan bentar lagi tuh mau Imlek nih ceritanya Ya. nih. Nah, jadi kita kayaknya kalau cerita-cerita yang agak rada-rada Tionghoa dikit, oke lah ya. Oh boleh. Oke lah ya. Bagus dong, itu menarik. Menarik ya. Nah, Sangat. kan ini kayak kalau kita lihat Indonesia ini kan beragam suku, beragam ras dan golongan serta pilihan politik ya. Ya. Terutama juga kita nih kan selalu tiap tahun tuh ada kayak semacam annual thematic ya. Atau mungkin 5 tahunan gitu. Kalau mau 5 tahunan pasti akan ramai tuh apa soal pemilu yang katanya apa nanti ujung-ujungnya teman-teman Tionghoa lagi yang kena gitu kan. Padahal sebenarnya teman-teman Tionghoa ini kan juga banyak berbuat untuk negara kita ya. Jadi nggak cuma kita yang mungkin dianggap pribumi yang berbuat untuk kemajuan bangsa kita, bahkan juga dalam dulu waktu berebut kemerdekaan kan juga teman-teman Tionghoa juga ikut gitu kan. Oke. Jadi, ini kan perlu kita kita hormati dan perlu kita lihat apa value yang positif dari perjuangan teman-teman Tionghoa ini bagi Indonesia gitu, dan sebagai masyarakat apa nih sekarang kita harus lakukan apa gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrolin sama Bapak. Oke, mantap. Kalau yang aku ingat Pak, Ya. itu pahlawan-pahlawan nasional itu kan banyak ya teman-teman yang dari Tionghoa ya, kayak John Lee gitu kan salah satunya gitu. Ya. Nah, jadi dan juga ada tokoh-tokoh yang sekarang juga ikut berkontribusi bagi terutama ekonomi Indonesia gitu. Nah, kalau Bapak punya cerita nggak mungkin atau semacam ini ya, semacam apa ya dulu zamannya Bapak gitu, ada nggak sih tokoh-tokoh Tionghoa atau yang sampai sekarang yang kira-kira menurut Bapak tuh bisa jadi panutan gitu? Ya banyak ya sebetulnya kalau bicara siapa saja yang jadi panutan atau tokoh-tokoh Tionghoa yang bisa menjadi panutan bagi saya pribadi maupun juga bagi bangsa ini secara umum ya. Tapi kalau misalnya kita lihat teman-teman Tionghoa ini kan kita mesti balik kembalilah sejak zaman pra-kemerdekaan lah ya, angkat sedikit di situ. Jadi waktu zaman pra-kemerdekaan itu terutama ketika pembentukan negara ini, Indonesia, itu orang Tionghoa juga ikut terlibat di dalam proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi Indonesia ini proyek bersama sebetulnya. Proyek bersama semua agama, proyek bersama semua etnik, termasuk orang Tionghoa di situ. Bahkan juga ada orang-orang Belanda yang ikut mendukung juga proses untuk kemerdekaan Indonesia. Ada orang Arabnya juga dan sebagainya. Bahkan ada orang Tionghoa itu ada 5 orang yang masuk di dalam tim persiapan kemerdekaan Indonesia ya, tim panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi cukup banyak sebetulnya. Ada tokoh-tokoh seperti Yap Chuan Bing, ada tokoh seperti Lim Kun Hian, dan berbagai orang lagi. Jadi memang sebetulnya kontribusi orang Tionghoa cukup banyak. Tetapi persoalan dengan Tionghoa di Indonesia ini cukup unik sebetulnya. Karena apa? Karena kita ini mewarisi sejarah Belanda yang sejarah kolonialis yang tidak terlalu baik. Orang Belanda itu, kolonialis Belanda itu pernah menciptakan kelas-kelas di dalam masyarakat. Kelas yang pertama adalah kelas Eropa, termasuk Belanda dan Jepang. Kelas kedua adalah kelas yang dibilang termasuk etnik Tionghoa di situ masuk, dan juga kelompok para pejabat yang pribumi. Dan kelas yang ketiga itu inlander, yang dibilang orang pribumi itu. Dan 3 kelas sosial di dalam masyarakat itu menciptakan semacam, pertama, kadang-kadang ada juga orang-orang Tionghoa yang merasa pongah. Kami kan di atas kalian, gitu ya.
Tapi juga di kalangan pribumi itu merasa bahwa ada keminderan berhadapan dengan orang Tionghoa. Tapi terlepas dari itu memang itu tugas atau tujuan dari kolonialis untuk menciptakan sekat-sekat karena adanya politik divide et impera, memisah-misahkan, memilah-milah bangsa Indonesia ini. Sehingga memang dari awal kita udah nggak suka dengan Tionghoa, Tionghoa nggak suka dengan kita. Apalagi tempat kehidupan mereka juga dipisahkan itu. Mereka tinggal di pecinan-pecinan, gitu ya. Yang Sampai kemudian sekarang nanti mungkin itu jadi, ada ya? ya sampai sekarang masih ada ya. Masih kalau kita ke istilahnya ke kota ya gitu ya, itu pecinan-pecinan yang memang dibuat yang terisolasi dari kelompok pribumi. Itu cuma orang Tionghoa saja di situ. Efeknya mereka terisolasi dan itu memang buatan Belanda supaya kita nggak bersatu dengan mereka nggak bersatu dengan kita, itu divide et impera. Dan celakanya warisan kolonialis itu masih dipegang sampai sekarang gitu. Hal yang kedua yang membuat kita punya semacam sekat dengan teman-teman Tionghoa adalah teman-teman Tionghoa dari dulu itu ketika di Indonesia ya, maksudnya di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini nggak boleh kerja yang lain lagi kecuali cuman ekonomi. Mereka justru menjadi orang-orang yang pedagang-pedagang dan sebagainya, nggak boleh yang lain-lain, politik nggak boleh, apapun nggak boleh. Tapi gara-gara mereka kerjanya jadi pedagang dengan segala macam, mereka menguasai perdagangan, mereka jadi kaya. Jadi istilahnya ekonominya Lebih baik kan gitu ya. Sedangkan kita karena kebiasaannya maunya kerja di kantor, kita ini ya maunya ya kerja di kantor ya terima ya per bulan apa segitu-segitu aja. Kan gitu ya, ada banyak yang begitu. Kalau dulu di kampung-kampung kan berpikir nanti kamu besar mau jadi apa? Mau kerja di pemerintah, gitu, jadi pegawai pemerintah. Jadi kita punya persoalan efeknya karena ada kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi, besar, antara kelompok Tionghoa dengan kelompok pribumi. Tapi nggak semua ya, karena ada juga orang-orang Tionghoa yang miskin dengan segala macam. Nah ini menjadi persoalan, dan ketika persoalan ini dijadikan persoalan politik, itu seringkali para penguasa-penguasa yang sudah menikmati kekuatan ekonomi yang luar biasa, mendapatkan akses ekonomi yang luar biasa, begitu masyarakat di bawah mulai bergejolak, mereka merasakan adanya semacam ketidakadilan, para penguasa pada masa itu akan mengatakan bahwa ini bukan kami, ini orang Tionghoa ini yang kaya. Kita ini sama-sama jadi korban. Efeknya orang Tionghoa yang selalu dihantam, dihajar. Dan sampai hari ini itu kan Pak, teman-teman Tionghoa itu ya, ini bukan rahasia umum. Iya, iya. Mereka juga tetap masih merasakan ya, Iya. masih merasakan diskriminasi ya. Betul. Dalam banyak hal ya dalam kehidupan sosial ini ya mungkin. Jadi ini kan seperti Mbak bilang tadi berarti kan sudah menahun ya. Maksudku tadi pembagian kasta-kasta tadi yang menyebabkan tadi dipisah-pisahkan. Jadi sampai sekarang itu di pikiran kita masih bahwa kita beda sama mereka. Mereka juga berpikir mereka beda dengan kita gitu. Jadi kalau kayak istilah teman-teman di sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah Tionghoa gitu tuh, atau sekolah-sekolah Kristen tuh kan kadang ada mereka menyebut apa tuh kayak tiko-tiko gitu loh Pak. Iya, iya. Istilahnya bahwa itu diskriminatif lah kira-kira begitu. Iya, iya. Tapi ya mereka juga punya dasar memang ya karena gue diperlakukan diskriminatif. Iya. Gitu. Jadi ada barrier kan Pak? Jadi memang betul itu menciptakan barrier di dalam kehidupan masyarakat Tionghoa maupun masyarakat pribumi. Dan sebetulnya proses pemulihan hubungan itu harus dilakukan terhadap dua kelompok ini sekaligus. Ya, supaya teman-teman Tionghoa juga merasa bahwa dia bagian dari masyarakat Indonesia yang setara. Teman-teman dari orang-orang pribumi juga merasa bahwa orang Tionghoa itu bagian dari keindonesiaan kita yang beragam ini. Oleh karena itu ini sebetulnya satu pekerjaan besar yang harus dilakukan bukan saja oleh pemerintah, sebetulnya juga oleh gereja. Ya, kita harus lakukan itu. Karena kalau seandainya gereja membuat sekolah-sekolah yang memang menampung cuman anggota gereja, dan kebetulan kalau anggota gerejanya banyak Tionghoa, dia membuat sekat-sekat lagi. Kayak pecinan-pecinan baru cuman bentuknya dalam sekolah. Dalam wujud sekolah, dalam wujud universitas dan sebagainya. Itu makin memisahkan juga. Sehingga mesti ada strategi sosial yang membuat terjadinya pembauran secara natural.
Tapi secara prinsip Pak itu yang paling kritikal yang harus kita lakukan, maksudnya dari teman-teman yang Tionghoa juga dan teman-teman yang pribumi tadi juga, apa yang harus kita lakukan supaya kita memang jadi saudara yang seutuhnya Indonesia gitu Pak? Ya, itu memang sekali lagi adanya perjumpaan-perjumpaan yang harus sering dilakukan ya. Pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan itu sangat menolong dalam proses pembauran, kalau pakai bahasa yang dulu ya disebutnya, pembauran antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat asli Indonesia kan gitu ya. Tapi sebetulnya kan kita semua asli kan gitu ya. Itu sebetulnya istilah kata pribumi non pribumi itu nggak boleh lagi dipakai sebetulnya. Dan sebenarnya nggak ada yang pribumi non pribumi. Nggak ada, karena kita semua sama-sama betul-betul orang yang kalau di trace back ke sejarah masa lalu, kita semua sama-sama pendatang semuanya. Hanya ada yang datang lebih dulu kan gitu, ada yang datang belakangan dan sebagainya. Terus percampuran di antara kita sendiri sudah terlalu banyak ya kan, sehingga memang kita sendiri nggak tahu nih kita nih sebetulnya bangsa apa. Karena kita udah terlalu banyak bercampur baur. Ya, orang yang kita sebut Tionghoa saja di dalam dirinya sudah ada yang, kalau lihat neneknya udah ada yang Jawanya, ada yang Medannya, ada yang segala macamnya, sehingga memang agak susah disebut dia itu Tionghoa. Tetapi istilah-istilah yang disebut pribumi non pribumi itu kan sebetulnya satu istilah politik untuk memecah belah juga, yang digunakan oleh rejim Orde Baru juga, yang sebetulnya diterima dari Belanda, tapi kemudian dia teruskan dengan kebijakan yang lebih baru. Jadi oleh karena itu sekarang upaya-upaya mempolitisasi adanya perbedaan antara Tionghoa dengan non Tionghoa begitu ya, itu sebetulnya mesti dipisahkan. Dan apalagi upaya mempolitisasi itu seringkali hanya menimbulkan konflik internal di kalangan kita sendiri sebetulnya. Misalnya satu contoh, sekarang ini akan makin ramai lagi diangkat kebencian terhadap orang Tionghoa, terutama oleh karena naiknya Cina menjadi superpower yang mungkin sekarang sudah, atau mungkin dalam 2, 3, 4, 5 tahun lagi, itu bahkan nomor 1 mengalahkan Amerika Serikat. Cina ini udah menjadi raksasa ekonomi yang superpower sendirian nanti kemungkinan besar. Begitu Cina naik ini, lalu kemudian orang mulai berpikir bahwa ini Cina mulai ingin memasuki Indonesia, dan kebencian terhadap Cina yang selama ini sebetulnya dikonstruksi oleh orang-orang Barat dari sejak zaman Soekarno itu ya. Itu dikonstruksi oleh orang Barat, kebencian kita terhadap orang Cina karena ketegangan antara komunisme dengan demokrasi begitu ya, atau kapitalisme itu malah makin meninggi sekarang dengan naiknya ekonomi Cina, sehingga orang berpikir ini ancaman Cina sebetulnya. Padahal nggak ada hubungan, itu semua kita dikonstruksi untuk membenci Cina. Tapi efeknya adalah begitu kita bilang ancaman Cina, orang berpikir bukan cuma Cina yang di sana, tetapi Cina yang di Indonesia juga. Ini kan persoalan besar ya. Kita harus bisa bedakan, Cina adalah potensi yang bisa memajukan kita, tapi bisa juga jadi ancaman. Sama Amerika juga begitu. Amerika bisa potensi yang memajukan kita, tapi juga ancaman. Amerika juga punya sejarah yang berdarah-darah. Bagaimana Amerika dan Inggris misalnya mencoba untuk menghancurkan negara-negara di Timur Tengah atau di Amerika Latin untuk supaya menggantinya dengan kekuatan dengan pemimpin yang otoriter supaya mereka bisa menguasai ekonominya. Amerika tuh punya sejarah yang berdarah-darah juga kan gitu. Cina malah boleh dikatakan malah belum ada tuh sejarah yang seperti itu. Jadi tapi karena kita dikonstruksi untuk membenci Cina dan lebih hormat kepada orang Amerika Serikat, efeknya adalah kita belum apa-apa udah sangat membenci Cina, plus lagi kita punya sejarah yang diciptakan oleh Belanda yang memisah dan memilah-milah bangsa kita dengan kelas-kelas seperti itu. Adanya kesenjangan ekonomi lengkap sudah. Ya, kita jadi seolah jadi kita nggak suka dengan orang Tionghoa jadi juga nggak suka dengan kita, lalu saling terpisah kan gitu. Nah, menurut saya ini tugas besar bagi pemerintah, tugas besar bagi gereja, tugas besar bagi kalangan akademisi, tugas besar bagi kita semua bagaimana untuk membuat
masyarakat kita yang beraneka ragam, agama dan etnik termasuk dengan etnik Tionghoa itu bisa betul-betul menjadi satu masyarakat yang bisa diterima keunikannya tapi juga sekaligus menjaga persatuannya. Itu ya Pak. Betul. Jadi kalau ingat tadi Pak bilang keunikannya gitu. Jadi dulu orang tua saya itu sering ngajak saya tuh setiap minggu. Iya, ya. Itu sering ngajakin makan mie pangsit Pak. Iya, ya. Jadi sampai sekarang keluarga saya tuh punya kebiasaan makan mie pangsit. Mie pangsit Enak ini kan banget. buat teman-teman Tionghoa kan. Iya, iya, Enak iya. banget gitu. Iya, ya. Dan dari situ akhirnya belajar dan akhirnya tahu bahwa Iya. teman Tionghoa ini juga punya hak yang sama, hidup yang sama di negara kita Iya, juga ya Pak gitu. Nah, Iya. jadi tadi kalau dari sedikit summary dari yang Bapak katakan bahwa kita harus tahu sejarah ya Pak. Betul. Kita jangan melupakan sejarah bahwa teman-teman Tionghoa juga berkontribusi ya. Oh, sangat. Bangsa kita ini gitu ya. Sangat, karena mereka misalnya beberapa orang yang punya kontribusi yang cukup baik ya, yang di dalam kehidupan kebangsaan kita. Satu contoh tadi ada John Lee ya, yang kemudian bukan saja mereka menjadi pejabat ya, tapi bahkan di kalangan dokter di Solo misalnya, atau bahkan sekarang saya kenal satu dokter yang memang membuat rumah sakit terapung. Dr. Lee. Dr. Lee, Di Darmawan. betul. Dia keliling sana sini karena dia tahu begitu banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses kesehatan, akhirnya dia buat rumah sakit yang menghampiri orang supaya mendapatkan akses kesehatan. Orang Tionghoa dia. Iya, Pak. Tapi dia nggak berpikir sebagai Tionghoa, dia berpikir sebagai Indonesia. Inilah saatnya kita harus berpikir sebagai orang Indonesia, kan gitu. Sama seperti John Lee. Ketika dia berjuang, dia nggak berpikir sebagai orang Tionghoa, dia berpikir sebagai orang Indonesia. Marilah kita bersama-sama membangun keindonesiaan ini. Nggak melihat orang, kita melihat orang, oke, you Tionghoa, tapi itulah keunikan dari keindonesiaan kita. Oke, you Batak, itulah keunikan dari keindonesiaan kita. Tapi kita semua sama-sama Indonesia. Kita saudara bersaudara, kira-kira begitu. Iya ya Pak. Jadi kalau gitu nanti kapan-kapan kita makan mie pangsit ya Pak. Nah, penting. Oke Pak, ini obrolan yang cukup menarik. Jadi mengingatkan kita tentang bahwa kita juga harus saling terbuka, saling menghormati, dan kita harus mengakui bahwa teman-teman Tionghoa juga ikut berkontribusi bagi bangsa kita. Dan Sangat. kita bangun bangsa kita ini dengan semangat persaudaraan, persatuan, dan yang kuat ya Pak. Ya. Ya, supaya Indonesia ini memang benar-benar jadi negara yang maju ya Pak. Iya. Kan kalau kita bersaudara, kita rukun damai, kan semuanya bisa optimal. Betul, setuju. Oke Pak, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak untuk obrolannya. Sama-sama. Makasih.